Kau sudah nonton anime Evangelion kan? Nah, anime itu dibuat oleh studio Gainax. Dan studio anime itu adalah studio yang wadidaw pokoknya. Halo Indo Gamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gua, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi hari ini aku mau ngajak kau untuk bicarakan studio Gainax. Masalah apa yang ada pada studio itu? Studio Gainax ini berdiri pada tahun 1980 yang diawali dengan sekumpulan mahasiswa otaku yang suka dengan sci-fi. Tapi pada saat itu namanya belum Gainax, tapi mereka namanya Daikon Film. Studio Gainax ini didirikan oleh beberapa orang. Yang pertama ada Yoshiyuki Sadamoto, Hiroyuki Yamaga, Takami Akai, Toshio Okada, Yasuhiro Takeda, Shinji Higuchi, dan pembuat dari Evangelion itu sendiri ada Hideaki Anno. Dan ya, beberapa dari mereka udah nggak ada di studio Gainax. Pertanyaannya adalah, kok bisa? Nah, inilah bagian-bagian lucu dan kacau dari studio Gainax. Dan semoga kau bisa ngikutin video ini sampai selesai dan bisa nyimak juga apa yang terjadi dengan studio ini. Studio Gainax ini terkenal dengan anime original mereka. Salah satu alasan kenapa mereka suka bikin anime original adalah supaya mereka bisa punya kendali penuh atas hak cipta dari apa yang mereka buat. Seperti yang sudah kubahas di video ini, anime original itu bisa untung banget atau rugi banget. Dalam beberapa artikel yang kubaca, kebanyakan dari anime original yang mereka buat ini nggak begitu laku di pasaran. Pada awal berdiri, Gainax ini bekerja sama dengan Bandai. Jadi mereka nggak mengalami masalah ekonomi lah di awal-awal. Masalah yang dialami Gainax untuk pertama kali adalah mereka yang masih pemula dan mereka masih termakan dengan ambisi mereka masing-masing. Jadi proses produksi anime mereka itu ya kacau balau. Itulah yang mereka hadapi ketika mereka membuat animasi Royal Space Force, Gunbuster, dan Nadia. Produksi mereka pada saat itu mengalami kekacauan karena manajemen mereka yang sangat buruk, dan mereka mengalami kerugian karena budget untuk membuat anime itu sangat besar. Tapi untung mereka nggak nutup budget. Project mereka yang benar-benar kacau itu ada di Project Nadia. Sampai-sampai mereka mengeluarkan salah satu pendiri mereka dari produksi, dan dia adalah Hideaki Anno. Saat Hideaki Anno dikeluarkan dari Project Nadia, dia ditawarkan bekerja sama dengan King Records untuk membuat anime, dan lahirlah anime Neon Genesis Evangelion. Pada awalnya, Hideaki Anno itu punya pikiran untuk memproduksi Evangelion di luar studio Gainax. Mengingat banyaknya masalah manajemen dari studio Gainax, pada saat itu Hideaki Anno berpikiran untuk memproduksi Evangelion di luar studio Gainax. Yang konsisten bekerja untuk project Evangelion pada saat itu hanya 3 orang dari Gainax. Jadi, yang dilakukan pada saat itu adalah membuat Gainax bekerja sama dengan Tetsunoko Production. Gak bisa dipungkiri kalau Evangelion adalah anime yang berhasil menyelamatkan studio Gainax dari kehancuran ekonomi. Pendapatan yang didapatkan dari Project Evangelion itu lebih dari 100 miliar yen. Gak bisa dipungkiri juga kalau misalnya Hideaki Anno ini adalah penyelamat studio Gainax karena Evangelion. Padahal pada waktu itu Hideaki Anno di-kick pada saat bikin Project Nadia. Itu ironi bukan sih? Mereka diselamatkan oleh orang yang mereka kick dari project. Evangelion sendiri adalah secerca harapan untuk studio Gainax di tengah kacaunya manajemen dan defisit anggaran dari studio itu. Tapi sayangnya keuntungan dari anime Evangelion yang banyak itu, duitnya malah disembunyikan oleh CEO-nya untuk penggelapan pajak atau tax fraud. Pada saat pembuatan Evangelion, terlihat kalau di beberapa episode terakhir, Evangelion itu nggak jelas maksudnya apa dan kurang memuaskan. Tentu saja, fansnya yang sudah setia nontoninnya jadi kecewa berat. Salah satu episode Evangelion yang diprotes banyak orang itu ada di episode 22, yang dimana adegan itu ada Asuka dan Rei. Mereka cuma berdiri diam di dalam lift selama 50 detik, dan bener-bener 50 detikan cuma scene diam yang kelihatan cuma kayak manjang-manjangin durasi. Ya mereka nggak ngomong, nggak ada joget, nggak tiktokan, mereka bener-bener diam. Selain itu, banyak wibu yang salah mengira bahwa Hideaki Anno ini depresi karena cerita dari Evangelion yang berat. Padahal enggak gitu. Penyebab utama yang bikin Hideaki Anno sampai sejatuh itu pada saat itu adalah urusan internal dari studio Gainax yang makin berantakan. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari studio Gainax dan membuat studio Kara pada tahun 2007. Dan pada saat itu dia cuma berhenti secara formal doang. Padahal kita nggak ada yang tahu dia sudah berhenti sejak kapan dari Gainax. Tapi dia mengumumkan pemberhentiannya itu di 2007. Setelah keluar dari Gainax, Hideaki Anno pada saat itu malah dipinjemin duit sama Gainax
dalam bentuk pinjaman sebesar 100 juta yen untuk bertahan dari pilot. Hideaki Anno setuju dengan pinjaman uang itu, asalkan mereka memberikan hak atas aset dari Gainax ke studio barunya, Studio Khara. Dan ternyata ulah aneh Gainax terhadap Hideaki Anno nggak berhenti sampai di sana. Ini ya, menurutku ini yang paling kacau banget, dan ini yang menurutku bikin jengkel dan ngeselin banget. Sebelum asetnya diserahkan ke Studio Khara, Gainax itu telah menjual beberapa lisensinya seperti Gunbuster dan Fooly Cooly ke studio lain, salah satunya ke Production IG. Dan yang lebih parahnya, pada saat itu Studio Khara sedang mengerjakan project Fooly Cooly yang katanya mau dioper. Men, ini Gainax kira-kira kenapa? Kenapa mereka melakukan hal yang aneh kayak gitu? Kalau misalnya kau yang jadi Hideaki Anno, kira-kira Gainax ini bakal kau apakan? Bakal dituntut? Iya jelas, Hideaki Anno juga udah pernah nuntut Gainax. Kalau kau pikir misalnya masalah studio Gainax cuma sama Hideaki Anno, kau salah. Berikut beberapa masalah lain yang pernah terjadi di studio Gainax. Pertama, salah satunya adalah mereka pernah menggelapkan pajak dengan cara mendirikan perusahaan-perusahaan fiktif atau shell company. Jadi duitnya itu bisa dilari-lariin gitu ke antar perusahaan. Tapi padahal perusahaannya itu nggak bener-bener produktif, nggak bener-bener ada produktivitas di sananya. Nama-nama perusahaan fiktifnya itu ada Gainax West, ada Gainax Fukushima, ada Gainax Yonago, ada juga Gainax Niigata. Representatif Gainax yang bernama Tomohiro Maki saat ini sedang terkena kasus yang namanya pelecehan seksual. Hideaki Anno sempat dimintain keterangan mengenai kasus ini. Dan kau mau tahu apa yang kocak dari kasus ini? Iya, yang kocak dari kasus ini adalah Hideaki Anno bilang kalau Tomohiro Maki siapa anjing? Nggak kenal gitu, Hideaki Anno-nya nggak kenal sama Tomohiro Maki itu siapa. Selama main ke Gainax kayaknya nggak pernah ngobrol, nggak pernah tahu, nggak pernah nangis bareng juga kayaknya. Dan sekarang anime apa yang dibuat oleh Gainax? Apakah ada project barunya? Aku nggak tahu mereka sempat bikin project baru atau enggak. Tapi yang ku tahu, mereka sekarang bikin kebun tomat. Sumpah aku nggak bohong, ada beritanya. Mereka sekarang pindah ke bisnis agrikultur kayaknya. Ada beritanya, cari aja lah. Ini ada paling dikasih fotonya. Dan terakhir, penutup. Gainax ini adalah studio yang besar. Tapi nggak ada jaminan kalau studio yang besar ini bakal bisa terus bertahan. Ternyata kacaunya studio anime bukan karena animenya nggak laku doang. Bukan cuma itu masalahnya. Ya kasus yang banyak itu ya kasus masalah urusan internalnya yang kacau balau. Itulah urusan dari Gainax. Mereka punya series yang bener-bener bagus, kayak misalnya Evangelion atau Gurren Lagann. Tapi itu adalah masa lalu. Aku sendiri nggak tahu mereka bisa bangkit lagi atau enggak. Nama Gainax yang bersinar di masa lalu sekarang udah bener-bener redup. Yang jadi problem di Gainax ini adalah kau punya talent tapi kau nggak bisa manajemen talentmu bagaimana. Itu yang masalahnya Gainax sampai sekarang. Dan nggak tahu apakah Gainax bisa recover dari masalah itu atau enggak. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa like ini video, komen juga kalau mau, dan subscribe Cleansound Studio. Karena kalau kami nanti muncul video baru ada notifnya di HP kalian. Apalagi kalau kau nyalakan loncengnya itu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Cleansound Live dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Biar kalau nanti live atau aku live itu muncul notifnya di HP-mu dan kita bisa nge-live bareng atau nonton bareng. Biasanya aku live itu setiap hari Minggu jam 8 malam WIB. Dan kalau kamu dapat info tentang aku lebih cepat, entah itu tentang opiniku terhadap video baru atau anime atau apapun itu, atau misalnya live stream mendadak, kau bisa follow Instagramku di @admin_yami. Dan kalau kau mau follow editor Cleansound, cari aja Instagramnya. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih supportnya para Indo Gamers. Stay clean and sound.